Merdeka! Ayo. Merdeka! Semangatnya mana semangatnya? Merdeka! Nah, ngono lho. Yang terhormat khususnya Bapak Lurah Desa Banyumanis, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat khususnya Bapak RT 1, RT 2, yang terhormat khususnya Bapak BPD Desa Banyumanis, yang terhormat khususnya masyarakat RT 3 RW 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di malam hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengadakan acara 17 di Dukuh Beteng. Yang pertama, saya selaku Ketua RT mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh masyarakat RT 3 RW 10. Saya pribadi malam hari ini merasa ternyuh bahwasanya saya tidak mengira ibu PKK dan anak-anak bisa kompak dan sesuai kesepakatan bulan kemarin kalau Bapak Ibu kompak, acara kita akan bisa menjadi besar. Tapi pada malam hari ini jenengan saya akui luar biasa. Izin Pak Inggi, saya menyampaikan bahwasanya untuk dana kegiatan 17 hari ini adalah dari hasil jerih masyarakat RT 3 RW 10. Khususnya RT 3 RW 10 tidak mencari donatur dari luar, begitu. Dan saya berpesan selaku Ketua RT untuk kegiatan seperti ini tolong dipertahankan. Kita harus bisa menjadi lebih baik, acara kalau bisa dikembangkan, jangan menurun. Pesan saya hanya itu. Dan sesuai kesepakatan juga untuk keamanan malam hari ini, barang siapa yang bikin keonaran, entah itu warga atau warga luar, saya akan menindak secara hukum. Khususnya Pak Nardi, Pak Wahyu, Pak Iis, sesepuh-sesepuh yang ada di Dukuh Beteng, malam ini saya nggak mau tahu, harus aman. Dan selanjutnya ini dilanjut karena waktu sudah malam. Untuk sesepuh Mbah Harjo, tolong maju ke depan, begitu. Karena ini cerita sejarah asal mula Dukuh Beteng. Ada mic yang bisa di bawah, Mas? Mic. Yang terhormat Bapak Petinggi beserta perangkat yang kami hormati, serta para tamu undangan juga yang kami hormati, dan para warga Beteng yang sangat kami cintai. Di sini kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Berarti seumur saya. Jadi seumur saya saat ini sudah 80 tahun. Bapak Ibu serta saudara-saudara, di sini kami memenuhi atas perintah atau atas permintaan Bapak Ketua RT. Karena saya selaku masyarakat yang dipimpin oleh Bapak Ketua RT, maka saya mematuhi apa yang menjadi perintah pimpinan saya. Tapi tadi saya mengatakan sama Pak RT, Pak, saya itu sudah tua, banyak akeh laline, wis pikun. Ya maklume baik. Nah, Pak RT mendesak, ya terpaksa saya melayani atas permintaan Bapak Ketua RT. Perkenankanlah di sini sedikit saya akan menyampaikan sejarah Beteng Portugis seingat saya. Kalau ada yang lupa dan ada kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan
yaitu tentang riwayat Dukuh Beteng Portugis ini. Namun sebelumnya kita menyampaikan, kami mohon tenang ya, kami mohon tenang. Jadi tidak perlu ribet gitu ya. Kita mohon tenang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua RT tadi. Yang pertama-tama, wilayah Beteng ini dulunya waktu saya masih kecil itu hutan belantara. Jadi hutan belantara. Jadi menakutkan pada waktu itu. Saya sendiri tidak berani berjalan sendirian ke wilayah Beteng ini karena masih hutan belantara. Dan terkenal wilayah Beteng ini adalah sangat banyak cerita-cerita mitos maupun banyak tempat-tempat yang angker. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kalau kita mengenang para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang sebelum kemerdekaan. Nah, di sini saya lihat ini ada asan, banyak asan. Tapi kalau kita mengenang pada masa perjuangan itu para pahlawan kita, perjuang kemerdekaan itu tidak ada makanan yang makan semacam ini. Ya. Di mana waktu di kalangan manapun, di kala mengadakan yaitu tentang ulang tahun kemerdekaan, di kalangan militer, di kalangan manapun itu pasti ada itu, yaitu kulup urap sama degan. Itulah makanan para pejuang-pejuang masa lalu. Jadi pada masa lalu itu tidak ada ikan ayam, tidak ada ikan yang enak-enak. Jadi makannya itu seadanya di apa yang didapat di dalam hutan atau di manapun dia berada. Dan minumnya itu juga air kelapa. Jadi itu saya mengingat ya, waktu pada tahun 67 saya ditugaskan oleh negara untuk di Kalimantan Utara. Yaitu waktu Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, yaitu menjaga perbatasan antara Indonesia dan Sarawak. Nah, di situ saya memang di droving di tengah hutan belantara, tidak tahu nih hutan mana, wilayah mana tidak tahu. Nah, di situ makan saya bersama teman-teman, yaitu saya ketemu nih. Nah, saya tahu kalau daun petet atau manding itu enak. Nah, saya masak, saya rebus, saya makan sama itu. Jadi tidak ada makanan yang enak-enak. Karena biasa di droving makanan melewati helikopter itu sudah basi ya. Banyak yang basi. Sehingga saya mengalami makan yang seperti itu di tengah hutan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati. Untuk selanjutnya kita kembali ke sejarah Beteng Portugis. Tadi saya katakan Beteng Portugis itu banyak cerita mitos dan banyak tempat-tempat yang angker. Jadi pada tahun 1969 Bapak petinggi Desa Ujung Batu, Bapak Sakeus bekerja sama dengan pimpinan Rumah Sakit Donorojo untuk membersihkan tempat ini, karena dipandang tempat ini adalah baik untuk pariwisata. Jadi dibersihkan hutan-hutannya, semak-semaknya sehingga menjadi tempat yang terang. Dan pada waktu itu Beteng Portugis ini ditempati oleh seseorang yang pertama kali, yaitu Bapak Sani, dan kedua Pak Yuswanto. Nah, disusul lagi Mbah Saridin, bapaknya Pak Sarkadi, dan disusul lagi Mbah Rasman, sehingga berkembang biak sebanyak ini. Nah, juga kami sampaikan juga pada waktu itu kita belum mempunyai RT, ketua RT belum mempunyai, masih bergabung dengan Donorojo.
pada waktu bergabung dengan Donorejo, ketua RT Donorejo yaitu Pak Yapi atau Yuswo Priyono. Nah, di sini dikasih PJ ketua RT yaitu Pak Kasturi atau terkenal dengan Pak Turi. Setelah Pak Turi, kita meminta untuk berdiri RT sendiri, terus digantikan Pak Sugio. Ya, digantikan Pak Sugio. Setelah Pak Sugio digantikan lagi oleh Pak Kasnari. Mana Pak Kasnari ya? Salam Pak Kasnari. Ya, itu Pak Kasnari. Setelah Pak Kasnari digantikan lagi oleh Pak Priyanto KS. Pak Priyanto KS digantikan lagi oleh Pak Bagas Ucil Dwi Permadi. Pak Bagas Ucil Dwi Permadi, tapi bukan Janoko ya, Pak Permadi. Nah, terus setelah Pak Ucil gantikan lagi Pak Yonatan. Pak Yonatan lengser digantikan lagi Pak Bagas Ucil lagi hingga sampai sekarang ini. Apakah perlu saya sampaikan tentang mitos Jimbeteng? Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan. Jadi kita mengambil secara singkatnya saja. Terima kasih. Kalau ada ucapan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih atas cerita sejarah yang ada di Dukuh Beteng Portugis Mbah Harjo, karena ini sangat penting agar bisa dikenang anak cucu kita, karena kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Selanjutnya untuk malam hari ini intinya kita happy, kita bahagia, tapi saya titip agar tetap jaga situasi agar tetap kondusif, karena sepanjang sejarah Dukuh Beteng kalau ada kegiatan orkes selalu aman. Untuk malam hari ini kita ada peningkatan, sound kita gantung, panggung kita rejing, maka dari itu saya mohon tetap dijaga. Buktikan ke Pak Lurah bahwasanya Dukuh Beteng tidak seperti di tempat-tempat lain. Dukuh Beteng adalah dukuh yang kondusif, yang kompak, yang selalu solid dan bisa dipertanggungjawabkan. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Sri Untung.